Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang pertama dari kurikulum darurat untuk kelas 11 SMK, yaitu tentang dimensi 3, lebih khususnya bangun ruang. Materi prasyaratnya, materi ketika kalian di SMP, SD, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Ini sebenarnya materi yang sudah dipelajari di SD, SMP, kita ulang lagi ya, dengan harapan kalian bisa betul-betul mengingatnya dengan baik. Kita sekarang bukan lagi menghafal tapi memahami. Ya, oleh karena itu kalian tahu ada beberapa bangun dari dalam bangun ruang. Yang pertama prisma, limas, dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang bahasan pertama kita adalah prisma. Kita bahas pertama tentang prisma segi M. Kita mulai dari ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri yang pertama, alas dan tutup itu kongruen. Alas dan tutup dari prisma kongruen. Alasnya sama tutupnya sama. Kongruen itu kan kalian sudah tahu istilah kongruen di kelas 8 atau 9 ya, di SMP sudah dibahas. Yang namanya kongruen itu sama dan sebangun. Artinya sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Nah, yang kedua, titik sudut setiap titik sudut dari alas dan tutup. Nah, setiap titik sudut dari alas dan tutup dihubungkan garis yang sama panjang. Nah, itu ciri yang kedua. Nah, jadi setiap titik sudutnya dihubungkan dengan garis yang sama panjang. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan ada ciri yang ketiga, ya, dua hal ini. Yang ketiga cirinya banyaknya titik sudut. Banyaknya titik sudut pada prisma ada berapa? Banyaknya titik sudut 2 kali M. Jadi kalau prisma segitiga berarti sudutnya ada 3 kali 2, yaitu 6. Kalau prisma segi 10 berarti titik sudutnya ada 10 kali 2, yaitu 20. Nah, yang keempat, rusuk. Banyaknya rusuk rumusnya menjadi 3 kali M. Ya, jadi kalau prisma segitiga berarti rusuknya 3 kali 3, 9. Prisma segi 10 berarti 10 kali 3, 30 rusuk. Prisma segi 4 berarti 4 kali 3, 12 rusuk. Nah, ciri yang kelima, banyaknya sisi. Ya, banyaknya titik sudut, banyaknya rusuk, banyaknya sisi. Banyaknya sisi ada berapa sisi pada prisma? Yaitu 2 ditambah N. 2 itu apanya? Alas dan tutupnya. N-nya banyaknya segi. Nah, jadi kalau misalnya ada berapa sisi pada prisma segitiga? Ya, 3 tambah 2, yaitu 5. Ada berapa sisi pada prisma segi 10? Ya, 10 tambah 2, ada 12. Nah, ini cirinya. Nah, ciri pada prisma. Diingat-ingat. Nah, kita masuk ke yang kedua, bahasan kedua dari prisma, yaitu bangun pada prisma. Bangun yang pertama kita lihat bentuknya di atas segitiga, di bawah segitiga. Ya, kalau kita buat segitiganya sama siku-siku ya, siku-siku di sana kita buat begini, ini siku-siku, yang nggak boleh siku-siku ya. Nah, dua buah alas dihubungkan dengan setiap titik sudutnya dihubungkan dengan garis. Nah, itu dinamakan prisma. Ya. Jadi ciri yang pertama tadi kan ada 2 alas dan tutup yang kongruen.
Kemudian setiap sudutnya dihubungkan dengan garis yang sama panjang, makanya disebut dengan prisma segitiga. Nah, yang kedua, saya bentuknya begini. Nah, kalian pasti sudah mulai membayangkan kalau bentuknya begini kira-kira apa? Kita lihat garis sama. Nah, dihubungkan dengan setiap sudutnya dihubungkan dengan garis yang sama panjang. Nah, berarti bangun ini namanya, apabila ini sama, maka ini disebut dengan kubus. Ini prisma segitiga. Ini yang kedua, prisma segi empat. Prisma segi empat di sini. Yang kedua, ini disebut dengan kubus. Yang ini sebelah sini, yang ketiganya dari prisma segi empat juga. Ya, misalnya begini, udah kelihatan panjang yang bangunnya. Pengapanya sama. Nah, dihubungkan dengan garis. Nah, kalau tadi pada kubus isinya sama, maka ini panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Ini yang disebut dengan balok. Ya. Jadi kubus dan balok merupakan bagian dari prisma segi empat. Tergantung dari apa yang tergantung dari alasnya. Kalau ini alasnya berbentuk segitiga, namanya prisma segitiga. Alasnya berbentuk segi empat, maka namanya prisma segi empat. Nah, kalau berbentuk persegi ya khusus namanya kubus. Kalau berbentuk persegi panjang namanya balok dari prisma segi empat. Kalau bentuknya trapesium bisa saja. Bentuknya trapesium tetap saja namanya prisma segi empat. Berarti seluruh yang segi empat pada dimensi 2, ya pada bangun datar, maka bisa dibuat prisma segi empat. Ya, alas dan tutupnya segi empat, maka ketika dihubungkan dengan garis namanya tetap saja prisma segi empat. Jadi di sini prisma segi empat, kubus dan balok termasuk prisma segi empat. Ya, tapi lebih khusus. Nah, ciri-ciri yang tadi itu silakan kalian cocokkan ciri-cirinya betul nggak? Ya, dan dihitung sendiri silakan. Karena waktunya singkat dan supaya tidak durasi terlalu panjang, kita langsung masuk pada materi luas seluruh permukaan. Nah, pada prisma berlaku luas seluruh permukaannya yaitu keliling alas kali tinggi ditambah 2 luas alas. Nah, ini rumus umum pada prisma. Ya, rumus umum pada prisma. Untuk mencari luas seluruh permukaan yaitu rumusnya keliling alas kali tinggi kali 2 luas alas. Nah, sekarang kita coba ya, ketiga bangun ini, misalnya ini karena siku-siku ya, berarti saya coba di sini 4 cm, di sini 3 cm, di sini 5 cm. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, tingginya 10 cm. Luas seluruh permukaan berarti sama dengan, nah keliling alasnya 3 tambah 4 tambah 5. Tingginya berapa nih? 10 cm. Ditambah 2 kali luas alasnya. Karena ini siku-siku berbentuk siku-siku, maka tingginya boleh 4, di sini 3. Luas alas dari segitiga. Yang luas alasnya alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya boleh pakai yang 4, boleh pakai yang 3 per 2. Jadi sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 berapa? Nah, 12 kali 10 ditambah 2 kali, ini coret, 2 kali 3 6. Ya, 2 kali 3 6. Jadi sama dengan 120 ditambah 12 sama dengan 132 cm persegi. Itu contoh cara menghitung luas seluruh permukaan pada prisma segitiga. Nah, itu contoh
cara menghitung luas permukaan pada prisma segitiga. Nah, sekarang bagaimana pada kubus? Kalau LSP pada kubus. Nah, kalau kita lihat dari rumus dasarnya, keliling alas kali tinggi, ya, keliling alas kali tinggi ditambah 2 luas alas. Nah, kalau ini rusuk, ya, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, maka rusuknya kan sama. Ya, rusuk, panjang rusuk kan sama. Oleh karena itu keliling alas itu kan 4 kali R kan, R tambah R tambah R tambah R keliling alasnya ini. Berarti 4 R kali tingginya sama dengan rusuk juga, berarti kali rusuk ditambah 2 luas alas. Luas alas persegi yaitu R kuadrat, ya. Sehingga rumusnya menjadi 4 kali R kali R, 4 R kuadrat ditambah 2R kuadrat. Nah, sehingga khusus untuk kubus dari turunan rumus itu maka berlaku 6R kuadrat. Ini berlaku untuk rumus pada kubus. Nah, sehingga penyelesaiannya menjadi 6 kali R kuadrat. R-nya misalnya di sini 8 ya, cm. Kalau R-nya 8, maka R-nya kita ganti jadi 8 kuadrat. Jadi 6 kali 8 kuadrat 64. Jadi sama dengan 6 kali 4 24, 6 kali 6 36 tambah 2 jadi 384 cm persegi. Nah, kemudian pada balok. Pada balok LSP-nya sama, kita pakai yang umum dulu ya. Keliling alas kali tinggi ditambah 2 luas alas. Nah, kalau di balok ini panjang, lebar, tinggi. Karena keliling alasnya dalam persegi panjang, rumus luas alas atau keliling alas pada persegi panjang berarti 2 kali P ditambah L kali tinggi ditambah 2. Nah, luas alasnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Maka kalau dioperasikan ini kan 2 kali P ya, 2 kali L nanti kali lagi ke sini. Jadi 2 kali P kali T kan ditambah 2 kali L kali T ditambah 2P kali L, sehingga rumus LSP pada balok menjadi 2 PT ditambah LT ditambah PL. Ya, ini rumus LSP-nya. Nah, sehingga bisa langsung kalau panjangnya misalnya 6, lebarnya 5, tingginya 10. Maka 2 panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti 6 kali 5. 6 kali 5 ditambah lebar kali tinggi 5 kali 10. 5 kali 10 ditambah panjang kali lebar 6 kali, oh yang ini tingginya 10 ya, 6 kali 10. Yang ini 6 kali 5. Sehingga sama dengan 2, 6 kali 10, 60 ditambah 5 kali 10, 50 ditambah 6 kali 5, 30 ya. Sehingga sama dengan 2 kali 60 tambah 50 tambah 30 berarti 140. Jadi sama dengan 280 cm persegi. Nah, itu cara perhitungan pada prisma segi N untuk segitiga, segi 4 khusus untuk kubus dan balok. Ya. Nah, untuk hari ini pembahasan sampai contoh pada LSP luas seluruh permukaan untuk
prisma segitiga dan prisma segi empat. Nah, kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Sebelum dilanjutkan, minggu depan ada oleh-oleh yang bisa dikerjakan. Ini latihan soal. Ini sudah kan? Maka nanti dicatat. Nah, ini latihan soal. 3 soal. Silakan dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Ini nomor 1. Tugasnya di sini latihan soal. Latihan soal. Tentukan luas seluruh permukaan dari bangun di bawah ini. Dari bangun di bawah ini. Nah, yang ini 12 cm, 5 cm dan 13 cm dengan tinggi 10 cm. Yang ini rusuknya biar ini 6 cm. Nah, ini untuk kubus. Ada tandanya kalau kubus ini sama titiknya. Garisnya sama 1 1 1 berarti ini semuanya panjangnya sama. Nah, untuk yang ketiga panjangnya 15 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 10 cm. Silakan latihan soalnya dikerjakan, dikumpulkan, jangan lupa di Google Classroom. Sekian untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakannya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.